Langkah yang perlahan mendekat, berhenti tepat di atas kepalaku. Aku menahan napas, berharap itu hanya imajinasiku. Namun, bisikan dingin itu datang, memanggil namaku. Aku berani menoleh ke belakang, dan di sana, bayangan hitam melayang di balik jendela, dengan mata merah menyala menatapku. Ia tersenyum, senyum yang tak mungkin dimiliki manusia. Dan aku tahu, aku tidak sendirian. Hujan telah reda, menyisakan kabut tebal yang melayang rendah di atas tanah pekuburan tua. Aku, Dimas, menatap nanar gundukan tanah basah di hadapanku. Makam Ardi, sahabat karibku sejak kecil. 2 minggu lalu, ia ditemukan tak bernyawa di dasar jurang dekat hutan pinus dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Pihak kepolisian menyimpulkan ia terpeleset, namun aku tahu ada sesuatu yang janggal. Ardi bukan orang yang ceroboh. Ia tahu betul setiap jengkal area hutan itu. "Dimas, ayo pulang." Suara ibu Ardi, Bu Marni, memecah kesunyian. Matanya bengkak, wajahnya pucat pasi. Ia memegang pundaku dengan tangan bergetar. Aku hanya mengangguk, namun kakiku terasa berat. Ada janji yang belum terpenuhi. 3 hari sebelum ia meninggal, Ardi memberiku sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Ia berbisik, "Kalau aku tidak kembali, jangan pernah buka kotak ini. Titip salam untuk ibu, dan jangan pernah datang ke hutan itu sendirian, apalagi saat senja." Aku mengabaikan peringatan terakhirnya. Sore ini, setelah pemakaman, aku kembali ke hutan itu. Tepatnya ke titik di mana Ardi terakhir terlihat. Kabut semakin pekat, menelan pepohonan dan menyisakan siluet-siluet bayangan yang menakutkan. Udara dingin menusuk tulang, namun aku terus melangkah, mencari petunjuk. Aku membuka kotak kayu kecil itu di bawah cahaya rembulan yang samar. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung dengan liontin batu akik hitam dan sebuah catatan tulisan tangan Ardi. Aku menemukan jalan, Dim. Jalan menuju mereka. Mereka menungguku di gerbang dimensi. Jangan coba menyusul. Merinding, aku membaca ulang catatan itu. Gerbang dimensi? Mungkinkah Ardi tidak mati, melainkan ditarik ke alam lain? Suara bisikan mulai terdengar, tipis dan jauh, seolah dibawa oleh angin. Bisikan itu memanggil namaku. Awalnya pelan, lalu semakin keras, seakan-akan ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Aku menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Aku bergidik ngeri, merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari alam. Ini adalah hawa dingin yang mematikan, hawa dingin yang membawa kematian. Aku berbalik dan lari, menjauhi hutan itu secepat yang aku bisa. Namun, suara bisikan itu mengikuti, semakin jelas, seolah-olah berbisik di telingaku. "Jangan pergi, Dimas. Datanglah. Ardi menunggumu." Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ardi, sahabatku, sedang memanggilku dari alam lain. Apakah aku harus mengikutinya? Apakah aku harus menolongnya? Atau apakah ini adalah jebakan, sebuah pintu yang terbuka untuk menarikku ke dalam kegelapan yang sama? Perasaan campur aduk ini membuatku gila. Aku kembali ke rumahku, namun aku tahu ketenangan tidak akan pernah kembali. Bisikan itu terus terngiang, memanggil namaku, dan aku tahu aku tidak bisa lari darinya selamanya. Malam itu, tidurku dipenuhi mimpi buruk. Aku melihat Ardi, namun bukan Ardi yang kukenal. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan hitam, dan ia tersenyum dengan senyum yang tidak wajar. Ia memegang tanganku dan membawaku ke sebuah tempat yang menyerupai sebuah gua. Di dalam gua itu terdapat sebuah pintu kayu tua yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Ia membisikkan sesuatu, namun suaranya terlalu jauh untuk kudengar. Lalu ia mendorongku dan aku terbangun
dengan napas tersengal-sengal. Aku tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah petunjuk. Ardi sedang menunjukkan sesuatu padaku. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi pada sahabatku. Pagi-pagi buta, aku kembali ke hutan pinus, membawa senter, sebilah pisau, dan tas ransel berisi makanan dan air. Udara pagi terasa lebih dingin, namun aku tidak peduli. Aku harus menemukan gua itu. Setelah berjalan selama beberapa jam, aku tiba di sebuah area yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Di sana, terdapat sebuah batu besar yang diukir dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di kotak kayu kecil Ardi. Aku mendorong batu itu, dan di belakangnya terdapat sebuah lorong yang mengarah ke dalam tanah. Aku tahu, ini dia. Ini adalah jalan yang Ardi maksud. Aku menyalakan senterku dan mulai menyusuri lorong itu. Lorong itu berbau apek, seperti tanah yang telah mati. Aku berjalan terus, dan lorong itu semakin menyempit, membuatku harus merangkak. Setelah merangkak selama beberapa menit, aku sampai di sebuah ruang terbuka. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah pintu kayu tua, sama seperti yang kulihat dalam mimpiku. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah menungguku. Dari dalamnya, terdengar suara bisikan, suara yang memanggil namaku. Suara itu terasa dingin, namun juga terasa familiar. Aku tahu, ini suara Ardi. Ia memanggilku, meminta bantuanku. Aku tidak bisa menolaknya. Aku melangkah ke dalam pintu itu, dan kegelapan menelanku. Di dalam, aku berada di sebuah tempat yang aneh. Tanah di bawah kakiku terasa seperti pasir, namun warnanya hitam pekat. Langit di atas kepalaku berwarna merah darah, dan tidak ada matahari. Hanya ada cahaya yang berasal dari sebuah sumber yang tidak terlihat. Aku melihat sebuah jalan setapak yang terbuat dari batu-batu hitam, mengarah ke sebuah kastil yang terbuat dari tulang belulang. Dan di pintu masuk kastil itu, berdiri sesosok bayangan hitam yang menyerupai Ardi. Ardi, panggilku. Bayangan itu menoleh, dan aku melihat wajahnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia tersenyum dengan senyum yang tidak wajar. "Dimas," bisiknya. "Kau datang." Suaranya tidak seperti suara Ardi yang kukenal. Suara ini terdengar serak dan penuh kebencian. Aku merasa takut, namun aku tidak bisa lari. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi pada sahabatku. Aku tahu ini adalah sebuah jebakan, namun aku tidak bisa meninggalkannya. Aku harus menyelamatkannya. Aku melangkah mendekat, jantungku berdebar kencang. Sosok Ardi di hadapanku tidak lagi terlihat seperti sahabatku. Matanya hitam pekat, bukan lagi coklat hangat yang kukenal. Senyumnya lebar, memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan kotor. Bau busuk yang menusuk hidung berasal darinya. Bau seperti daging yang membusuk. "Dimas, kau bodoh. Kenapa kau datang?" Suara seraknya bukan berasal dari tenggorokan, melainkan dari seluruh tubuhnya. Itu adalah suara yang terdistorsi, suara yang menyiksa. Aku sudah bilang, jangan menyusulku. "Ardi, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini?" Tanyaku, mencoba menahan air mata. Perasaanku hancur. Ini bukan lagi Ardi. Ini adalah sebuah cangkang kosong, dikendalikan oleh entitas lain. Sosok itu tertawa, tawa yang tidak memiliki kebahagiaan, hanya kegilaan. Siapa? Aku. Aku yang melakukannya. Aku menemukan jalan dim. Jalan menuju kekuatan. Jalan menuju keabadian. Mereka memberikannya padaku. Ia mengulurkan tangannya, dan dari balik jubahnya yang lusuh muncul sebuah benda aneh. Sebuah patung kecil berbentuk iblis, terbuat dari tulang dan diukir dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di kotak kayu kecil Ardi. Ini adalah kunci. Kunci menuju keabadian. Aku harus memberikannya pada salah satu dari kalian. Kau
Atau ia menunjuk ke arah belakangku. Aku berbalik dan melihat sesosok makhluk mengerikan. Makhluk itu menyerupai seorang wanita, namun wajahnya cacat, matanya kosong, dan ia mengeluarkan suara desisan yang menyeramkan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapku. Makhluk itu ingin aku memberikannya padanya, tapi aku tidak mau. Aku ingin kau yang memilikinya. Kau, sahabatku, Dimas. Kau harus menjadi seperti aku. Ia mulai melangkah maju, tangannya yang kurus terulur, mencoba menyentuhku. Aku melangkah mundur, ketakutan. Aku tidak bisa membiarkan ia menyentuhku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia menyentuhku. Ardi, sadarlah, ini bukan dirimu. Kau sedang dipermainkan. Teriakku, mencoba membujuknya. Namun, ia hanya tertawa. Sadarlah, aku sudah sadar. Aku tidak pernah merasa sehidup ini. Aku tidak akan pernah mati lagi. Ia melompat, dan aku jatuh ke belakang, mencoba menghindari serangannya. Ia terlalu cepat. Ia mencengkeram leherku dengan tangannya yang dingin, dan aku merasakan hawa dingin yang mematikan mengalir ke dalam tubuhku. Aku tahu ia mencoba mengambil jiwaku. Ardi, lepaskan aku. Aku berteriak, namun suaraku teredam oleh cekikan. Saat aku hampir menyerah, liontin batu akik hitam yang diberikan Ardi jatuh dari saku celanaku. Benda itu bergetar dan mengeluarkan cahaya yang terang. Cahaya itu membakar tangannya dan ia berteriak kesakitan melepaskanku. Aku menatap liontin itu dan aku tahu ini adalah satu-satunya harapan. Liontin ini adalah satu-satunya hal yang bisa membantuku. Aku menggenggamnya erat dan aku tahu aku harus menggunakannya untuk menyelamatkan Ardi atau untuk menghentikannya. Liontin itu memancarkan cahaya, bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang terasa hangat dan hidup. Cahaya itu mengusir kegelapan di sekitarku dan membuat sosok Ardi menjauh. Aku melihat ekspresi ketakutan di wajahnya, ekspresi yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ia mundur, menjauh dari cahaya itu, seolah-olah cahaya itu membakarnya. Apa itu? Dari mana kau mendapatkan itu? Ia berbisik, suaranya dipenuhi ketakutan. Ini dari kau. Ini adalah apa yang kau berikan padaku. Jawabku, sambil menggenggam liontin itu erat-erat. Ia menggelengkan kepalanya, seolah-olah ia tidak ingat. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak memberikan itu padamu. Aku memberikan kunci untuk membuka pintu. Tiba-tiba, dari balik bayangan muncul sosok lain. Sosok itu adalah seorang pria tua dengan mata yang merah dan senyum yang menyeramkan. Ia mengenakan jubah hitam dan di tangannya ia memegang patung iblis yang sama dengan yang Ardi miliki. Kau bodoh Ardi, kata pria tua itu, suaranya serak dan dingin. Kau memberikannya kepadanya. Kau tidak tahu betapa berharganya benda itu. Benda itu adalah penjaga gerbang. Benda itu adalah satu-satunya hal yang bisa mengunci gerbang itu. Pria tua itu melihat ke arahku. Matanya yang merah memancarkan kebencian. Kau anak bodoh. Kau tidak tahu apa yang kau pegang. Berikan benda itu kepadaku, atau aku akan membunuhmu. Aku merasa takut, namun aku tidak bisa menyerah. Aku tidak bisa membiarkan benda ini jatuh ke tangan orang lain. Liontin ini adalah satu-satunya harapanku untuk menyelamatkan Ardi. Tidak akan, kataku, sambil berdiri tegak. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku akan menggunakannya untuk mengunci gerbang ini dan menyelamatkan Ardi. Pria tua itu tertawa, tawa yang menusuk telinga. Menyelamatkan Ardi. Ardi sudah mati, jiwanya sudah menjadi milikku. Ia hanya sebuah boneka, sebuah cangkang kosong yang kumainkan. Kata-kata itu menghancurkan hatiku. Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Ardi, sahabatku, sudah tidak ada lagi. Ia hanya sebuah boneka, sebuah mayat hidup yang dikendalikan oleh iblis.
"Tidak," teriakku sambil melangkah maju. "Kau bohong, kau tidak mengambil jiwanya, kau hanya memanipulasinya." Pria tua itu menoleh ke arah Ardi dan menyeringai. "Ardi, serang dia, bunuh dia, ambil benda itu." Ardi, atau lebih tepatnya, cangkang kosong Ardi, mulai bergerak. Ia melompat ke arahku, tangannya yang dingin terulur. Aku mengangkat liontin itu, dan cahaya dari liontin itu semakin terang. Ardi berteriak kesakitan, dan ia mundur, menjauhi cahaya itu. Pria tua itu menjadi marah. "Dasar bodoh, kau tidak bisa mengalahkannya. Berikan benda itu kepadaku." Ia melompat ke arahku, mencoba merenggut liontin itu dariku. Aku melangkah mundur dan mencoba untuk menghindarinya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Liontin ini adalah satu-satunya harapanku, namun aku tidak tahu bagaimana menggunakannya. "Kau harus menggunakannya." Sebuah suara berbisik di telingaku. "Kau harus menguncinya. Tutup gerbang itu." Aku menoleh dan melihat sosok Ardi yang asli. Ia berada di belakangku, namun ia terlihat transparan, seperti bayangan. Ia tersenyum padaku, senyum yang penuh cinta. "Kau harus melakukannya, Dimas. Selamatkan dirimu dan selamatkan dunia ini. Jangan biarkan mereka mengambil jiwamu." Aku terdiam, tak percaya. Ardi yang asli, sahabatku, masih ada. Dia tidak mati. Jiwanya masih ada, terperangkap di antara dua alam, menunggu untuk dibebaskan. Aku melihatnya, ia mengangguk, memberiku kekuatan yang aku butuhkan. Aku harus melakukannya. Aku harus menyelamatkan jiwanya dan menutup gerbang ini selamanya. Aku menatap pria tua itu, dan mataku dipenuhi dengan tekad yang membara. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya, dan aku akan menyelamatkan Ardi. Pria tua itu tertawa sinis. "Kau terlalu bodoh, anak muda. Apa yang kau tahu tentang dunia ini? Apa yang kau tahu tentang kekuatan yang kumiliki?" Ia melambaikan tangannya, dan dari belakangnya muncul sosok-sosok mengerikan. Hantu-hantu yang menyerupai manusia, namun wajah mereka rusak dan mata mereka kosong. Mereka melayang ke arahku, mencoba menyentuhku. Aku mengangkat liontin itu, dan cahaya yang keluar dari liontin itu semakin terang. Hantu-hantu itu menjerit kesakitan, dan mereka mundur. Namun, pria tua itu tidak takut. Ia melangkah maju, tangannya yang kurus terulur, mencoba merebut liontin itu dariku. Aku melompat ke belakang, menghindari tangannya. Aku tahu, aku tidak bisa melawannya secara fisik. Aku harus menggunakan liontin ini. "Ardi, bagaimana caranya?" bisikku. Sosok Ardi yang transparan muncul di hadapanku. "Kau harus mengucapkan mantra. Mantra yang terukir di belakang liontin itu. Mantra itu adalah kunci untuk menutup gerbang. Kau harus mengucapkannya dengan penuh keyakinan." Aku melihat ke belakang liontin itu, dan aku melihat sebuah ukiran yang aneh. Ukiran itu adalah sebuah lingkaran dengan simbol-simbol aneh di dalamnya. Aku tidak mengerti apa artinya, namun aku percaya pada Ardi. Aku mulai mengucapkan mantra itu dengan suara yang bergetar. Gerbang terkunci, jiwaku kembali, kegelapan lenyap, cahaya datang. Saat aku mengucapkan mantra itu, liontin itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Begitu terang hingga aku harus menutup mataku. Aku merasakan energi yang sangat besar, energi yang menghancurkan. Aku merasakan tanah di bawah kakiku bergetar, dan aku mendengar suara-suara jeritan yang menyiksa. Aku membuka mataku dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Cahaya dari liontin itu menyebar ke seluruh alam itu, membakar kegelapan. Hantu-hantu itu menjerit, dan mereka lenyap menjadi abu. Pria tua itu berteriak kesakitan, dan ia mundur, mencoba melarikan diri. "Tidak, tidak mungkin, aku tidak bisa kalah," ia berteriak. Namun, liontin itu tidak peduli. Cahayanya menyebar,
dan ia menyentuh pria tua itu. Pria tua itu menjerit dan ia terbakar, berubah menjadi debu. Dan kemudian aku melihatnya. Aku melihat Ardi, sahabatku. Ia berdiri di hadapanku, tersenyum. Namun ia tidak lagi transparan. Ia terlihat lebih nyata, lebih hidup. "Dimas, kau melakukannya," bisiknya. "Kau menyelamatkanku." Ia melambaikan tangannya dan aku merasakan angin yang lembut. Aku menoleh dan melihat bahwa gerbang itu, pintu kayu tua itu, telah tertutup dan di depannya terdapat sebuah segel. Segel yang sama dengan yang ada di liontin itu. Aku tahu, aku sudah menyelesaikan tugasku. Aku telah menyelamatkan Ardi dan aku telah menutup gerbang menuju neraka. Aku terbangun di sebuah rumah sakit dengan kepala yang pusing dan tubuh yang terasa lelah. Aku melihat ibuku duduk di sampingku, menangis. "Dimas, kau sudah sadar," bisiknya. "Kau pingsan di hutan dan ditemukan oleh warga." Aku mencoba untuk duduk, namun tubuhku terasa lemah. "Ibu, Ardi, aku menyelamatkannya." Ibuku menatapku, matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Dimas, Ardi sudah meninggal. Ia jatuh dari jurang 2 minggu lalu." Aku menggelengkan kepalaku. "Tidak, aku bertemu dengannya. Aku berbicara dengannya. Aku melihat ke tanganku dan aku melihat liontin itu tergantung di pergelangan tanganku. Liontin itu terasa dingin, namun aku tahu itu adalah bukti. Aku tidak bermimpi. Aku benar-benar melakukannya." Aku menjelaskan semuanya kepada ibuku tentang liontin itu, tentang gerbang itu, tentang pria tua itu. Namun, ibuku hanya menggelengkan kepalanya. Ia pikir aku gila. Aku tahu ia tidak akan pernah mengerti. Setelah beberapa hari di rumah sakit, aku pulang. Aku kembali ke rumahku dan aku mencoba untuk melupakan semua yang terjadi. Namun, aku tidak bisa. Setiap malam, aku bermimpi tentang Ardi, tentang gerbang itu, tentang pria tua itu. Suatu hari, aku kembali ke hutan pinus. Aku pergi ke tempat di mana aku menemukan lorong itu, namun lorong itu sudah tidak ada. Batu besar itu masih di sana, namun tidak ada lorong di belakangnya. Aku melihat sekeliling, dan aku melihat bahwa hutan itu terlihat normal. Tidak ada yang aneh. Aku tahu mereka telah menutupnya. Mereka telah menghapus semua jejak. Aku duduk di bawah pohon dan aku menggenggam liontin itu. Liontin itu terasa hangat di tanganku. Aku tahu ini bukan hanya sebuah liontin. Ini adalah sebuah janji. Sebuah janji bahwa aku akan selalu mengingat Ardi, sahabatku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di masa depan. Aku tidak tahu apakah gerbang itu akan terbuka lagi. Namun, aku tahu aku akan siap. Aku akan menunggu, dan jika mereka kembali, aku akan menggunakan liontin ini untuk menghentikan mereka. Aku kembali ke rumah, dan aku menyimpan liontin itu di dalam sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sama dengan kotak yang Ardi berikan padaku. Aku tahu ini adalah sebuah kenangan. Kenangan tentang sahabatku, tentang petualangan yang tak terlupakan, dan tentang sebuah janji yang akan kupegang selamanya. Apakah ini sebuah mimpi, sebuah delusi, ataukah sebuah realita yang tak terlihat oleh orang lain? Ketika aku kembali ke pemakaman, aku melihat gundukan tanah yang sama, makam Ardi. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa sedih. Aku merasakan kedamaian. Aku tahu jiwa Ardi telah bebas. Ia berada di tempat yang lebih baik. Aku menoleh dan melihat sosok Ardi berdiri di belakangku. Ia tersenyum, senyum yang sama dengan senyum yang kulihat dalam mimpiku. Namun kali ini, ia terlihat nyata. Ia melambaikan tangannya dan ia lenyap. Aku tahu ia selalu bersamaku. Ia adalah penjaga dan ia adalah sahabatku selamanya. Cerita ini berakhir, namun kisahnya tidak. Kisah tentang dua sahabat yang harus berjuang melawan kegelapan. Kisah tentang sebuah janji
yang harus dipenuhi, dan kisah tentang sebuah liontin yang akan selalu menjadi penjaga gerbang. Apakah kamu berani mencari tahu apa yang terjadi pada Dimas setelah ini? Dan apakah kamu percaya bahwa kisah ini benar-benar bisa terjadi di dunia nyata?